Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ramadhani dengan NIM 2330203025. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hukum tata negara dan hukum tata negara Islam serta fenomena yang terjadi di tahun ini. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sebuah hukum yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam hal ini, hukum tata negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun ruang lingkup hukum tata negara yaitu pertama, konstitusi dan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam negara. Yang kedua, sistem pemerintahan yang mengatur bentuk pemerintahan seperti presidensial, parlementer, dan lain-lain. Yang ketiga, lembaga negara yaitu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara yang termasuk ke dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, hubungan antara lembaga negara yang menentukan mekanisme check and balance. Prinsip-prinsip hukum tata negara. Beberapa prinsip utama dalam hukum tata negara yaitu kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu pemerintahan berdasarkan kehendak dari rakyat. Yang kedua, supremasi hukum. Semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Yang keempat, demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat. Yang kelima, hak dan hak asasi manusia, yaitu pelindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Hukum tata negara Islam. Hukum tata negara Islam adalah ilmu hukum yang mengatur struktur pemerintahan, sistem kekuasaan, dan hubungan antara negara dan rakyat, yang berdasarkan prinsip-prinsip prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, termasuk juga ijma dan qiyas, serta diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Adapun prinsip-prinsip hukum tata negara Islam, yang pertama, tauhid atau kedaulatan Allah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan tertinggi dalam Islam yang memilikinya adalah Allah, dan pemimpin bertindak sebagai wakil yang menjalankan hukum berdasarkan syariat. Yang kedua adalah syura. Syura itu adalah musyawarah, yaitu keputusan politik harus dibuat berdasarkan konsultasi dengan masyarakat dan ahli hukum Islam. Yang ketiga, keadilan atau adil. Pemerintahan harus menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau semua rakyat. Yang keempat adalah hisbah, yaitu pengawasan moral dan sosial. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima adalah maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam. Pemerintahan harus melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rakyat. Adapun sistem pemerintahan dari hukum tata negara Islam, yang pertama adalah khilafah. Khilafah yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bertanggung jawab atas umat Islam secara keseluruhan. Yang kedua adalah imamah, yaitu konsep kepemimpinan dalam Islam yang menekankan keadilan dan kepemimpinan berdasarkan ilmu dan ketakwaan. Yang ketiga yaitu adalah wilayah, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan hukum Islam, yang seperti ada di Aceh, yaitu wilayatul hisbah. Adapun argumentasi dari konstitusional dan dusturiyah. Dalam hukum Islam terdapat dua konsep konstitusional atau konstitusi. Yang pertama,
Dustur konstitusi atau konstitusi fleksibel, Dustur ghairu sabit, yaitu hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, seperti penerapan hukum Islam dalam negara demokrasi. Yang kedua ada Dustur sabit atau konstitusi tetap, yaitu prinsip dasar seperti keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan nilai-nilai agama, tetapi menjadi pedoman utama dalam pemerintahan Islam. Dalam hal ini terdapat salah satu fenomena yang bisa saya ambil yang berkaitan dengan al-hukumah atau pemerintahan di Indonesia, yaitu adalah reformasi sistem hukum dan pemberantasan mafia hukum. Dalam fenomena ini mencerminkan bagaimana pemerintahan berupaya meningkatkan transparansi dan supremasi hukum dalam sistem politik dan administrasi hukum. Reformasi sistem hukum dan pemberantasan mafia hukum. Reformasi sistem hukum adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas hukum dalam suatu negara, termasuk dalam aspek penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas hukum. Sementara itu, pemberantasan mafia hukum bertujuan untuk menghilangkan praktek korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan. Terdapat contoh kasus yang ada di Indonesia ini, yaitu salah satunya yang mencerminkan mafia hukum tersebut adalah dugaan suap dalam sistem peradilan yang melibatkan 3 hakim pengadilan negeri atau PN di Surabaya dan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA, yaitu Zarof Richard. Dalam kasus ini, para hakim diduga menerima suap untuk memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Dalam kasus pembunuhan, mereka memberikan suap. Uang suap itu diberikan mencapai 3,5 miliar, sementara mantan pejabat MA tersebut diduga menerima 6 miliar untuk mengurus perkara di tingkat kasasi. Kasus ini menunjukkan bahwa mafia hukum masih kuat dalam sistem peradilan di Indonesia. Bahkan penyidik menemukan uang tunai senilai 920 miliar dan emas batangan seberat 51 kg di rumah mantan pejabat MA tersebut. Kejaksaan Agung telah menetapkan para pelaku sebagai tersangka dan melakukan tindakan hukum terhadap mereka. Yang upaya dari reformasi dan pemberantasan mafia hukum untuk mengatasi masalah pemerintah dan lembaga penegak hukum melakukan berbagai langkah, yaitu seperti yang pertama, operasi tangkap tangan atau OTT. Itu terhadap pejabat yang terlibat dalam praktek korupsi tersebut. Yang kedua, revisi undang-undang. Untuk itu perlu diperkuat sistem peradilan dan mengurangi celah hukum yang memungkinkan untuk adanya tindakan korupsi. Yang ketiga, pembentukan Satgas anti mafia hukum. Itu mengawasi dan menindak pelaku korupsi dalam sistem peradilan pada peradilan-peradilan yang akan datang. Kasus ini momentum bagi pemerintah untuk melakukan bersih-bersih dalam sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa intervensi pihak yang berkepentingan. Baiklah, selanjutnya menganalisis kasus tersebut dengan konsep hukum tata negara.
Dalam konsep hukum tata negara di Indonesia, pemerintahan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem presidensial. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum dan keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks dustur ghairu sabit atau konstitusi fleksibel, reformasi hukum dan pemberantasan mafia hukum ini terus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan tantangan zaman. Misalnya adanya revisi undang-undang terkait korupsi dan sistem peradilan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, dalam dustur sabit atau konstitusi tetap mengacu pada prinsip dasar yang tidak berubah, seperti keadilan, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun analisis kasusnya terhadap konsep hukum tata negara Islam. Dalam hukum tata negara Islam ini, konsep al-hukumah menekankan keadilan, keseimbangan atau musyawarah atau syura dan kemaslahatan umat. Pemerintahan dalam Islam harus mencerminkan kejujuran, integritas, dan keterwakilan masyarakat. Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Dalam sistem pemerintahan Islam ini, pemimpin bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan maqasid syariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemberantasan mafia hukum dalam perspektif Islam dapat dikaitkan dengan prinsip hizbah, yaitu pengawasan terhadap kebijakan publik untuk memastikan keadilan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.